Assalamualaikum, melanjut dikit dari yang sebelumnya ya. Di antara subscriber ini takutnya ada yang nggak terlalu nengok karena mikirnya, saya kan nggak terkendala penyakit mah ya. Jangan jumawa dulu tuh kalau yang mikir kayak gitu. Intinya ya, ganggu mah ataupun tidak, kita semua, sekali lagi semua aja, itu kesehatannya hanya akan optimal kalau normal gut microbiome-nya atau mikrobiota di perut. Udah deh, nggak keganggu mah, tapi mikrobiota di perut nggak terpelihara, itu tinggal nunggu waktu aja, pasti ambiar. Bisa nembus umur 50-an aja tanpa masalah kesehatan, itu udah walau alam gitu menurut para pakar peneliti gut microbiome. Balik lagi ke cerita suka apel kemarin. Kalau yang salah nangkep tuh mungkin kepikirnya ya, saya ini keganggu mah bertahun-tahun, terus tersembuhkan oleh cuka apel, titik. No, tidak sesimpel itu ya. Kalau dicermati ceritanya, itu beneran bukan seperti orang yang kulitnya kebeset. Beset gimana sih? Wow, kulit terluka menganga. Dibawa ke dokter, terus kulitnya dijahit, dirapetin, udah deh terus sembuh tuntas. Yang kemarin ceritanya nggak gitu kan ya. Hikmah pertama ya, yang agak tersembunyi di cerita kemarin, sebetulnya ada sejumlah faktor lain yang kunci juga dalam kesembuhan. Yaitu pertama, aspek pikiran yang tepat. Mesti ada motivasi yang kenceng untuk pengen sembuh. Pengen sembuh secara tuntas dan nggak gampang menyerah. Mesti harus ada faktor itu, kalau nggak ini susah. Terus saja kita harus nyari jalan. Sabaran itu kuncinya. Kunci untuk kehidupan juga, kunci untuk kesembuhan dari penyakit-penyakit yang memang dasarnya memerlukan jangka waktu panjang untuk penyembuhannya. Kalau coba dikit, nggak ngaruh, terus ditinggal, nyerah. Nyoba lagi, yang lain gitu lagi, ditinggal, nyerah. Ya wis, bisa lama banget nggak sembuh-sembuh kayak saya. Ada juga semangat pengen belajar, penting juga, terus dan terus, open-minded. Andai nggak ada semangat kayak gitu, ketemu juga apel pun, itu akan lewat begitu saja, nggak saya optimalkan sampai dapat manfaatnya. Terusnya lagi, nggak begitu saja, kacamata kuda ngikutin apa kata dokter. Dokter itu nggak diajarin untuk mendampingi pasien aja terus-menerus sampai bertahun-tahun. Bukan gitu caranya dokter bekerja, padahal itulah yang diperlukan untuk penyembuhan penyakit tertentu, model mah yang kumat-kumatan itu. Dan lagi pula, untuk yang sifatnya muter-muter nggak sembuh-sembuh, itu seperti layaknya manusia ya. Ada kecenderungan dokter tertentu itu trial and error. Lah, kalau yang kayak gini diikutin begitu aja dengan kacamata kuda, apa kabar? Ya sih enak, wong bukan dia yang sakit. Terus penting lagi, jangan jangan ketagihan obat. Dan obat-obat yang kelas berat apalagi. Suplemen-suplemen konsentrasi tinggi, itu juga sebisa-bisa mesti dihindari. Kalau sekedar mual dikit, pusing dikit, ya ditahan aja. Nggak selalu mesti diasup obat. Berikutnya lagi perlu ada ubahan-ubahan pada pola hidup, dan kebiasaan keseharian. Susah disebutkan satu-satu, tapi sebenarnya penyembuhan jangka panjang dari sakit apapun itu selalu dan selalu menuntut pelurusan pola hidup. Tiap kali dokter atau pakar itu sharing, selalu aja gitu, entah terkait hipertensi, gula darah, gangguan jantung, insomnia, kanker, dan seterusnya, semuanya itu kayak gitu. There is no silver bullet, gitu kalau menurut peribahasa di daerah Jombang Bojonegoro. Kita itu jangan ngimpi nemu peluru ajaib atau pil ajaib yang dengan sebiji aja bisa bikin segalanya jadi serba indah. Soalnya hal ajaib kayak gitu itu tuh nggak ada. Kenyataan hidupnya kayak gitu, fakta brutalnya itu kayak gitu, dan kita nggak bisa naik. Nah, soal modifikasi pola hidup yang saya alami dulu, rada susah sih kalau mau disebutin satu-satu. Tapi di terakhir nanti coba deh saya sajikan secara ringkas. Hikmah berikutnya lagi, selain adanya faktor-faktor ikutan yang lain tadi, ada lagi tuh yang agak tersembunyi dari cerita kemarin. Sebetulnya ya, cuka apel itu nggak bikin sembuhnya 100%. Berulang-ulang nih saya sebutin. Jadi, ibarat rumah ambruk kena gempa dahsyat gitu ya. Yaitu si cuka apel cuma memulihkan fondasinya saja. Belum selesai si rumah itu kan ya. Kalau yang dipulihkan baru bagian fondasi. Benar kan? Jadi gini, sebelum rutin bercuka apel, kondisi saya itu benar-benar ambiar, gampang tepar, sering banget kumat-kumatan gangguan pencernaan, dan sesekali bisa mendadak banget itu kumat berat yang nggak mempan sama sekali dilawan pakai antacid kelas obat warung. Dan demi agar terhindar dari kumat berat, asupan makanan terus saja dijaga kelewatan, sehingga dietnya itu jadi nggak balance, nggak sehatnya jadi menyeluruh dengan pola diet yang seperti itu. Nah, setelah bercuka apel rutin, dan kemungkinan juga buahnya dari mikrobiota di perut yang jadi lebih normal, kumat yang kelas berat itu nggak pernah terjadi lagi. Tiap kali kumat, itu selalu dan selalu bisa diredam pakai obat warung model rumah Milanta atau antacid semacamnya. Dan kumatannya itu relatif tidak sesering sebelumnya. Terus karena itu saya jadi lebih pede, lebih variatif,
untuk makan sayuran, buah-buahan dan sebagainya sehingga diet lebih banyak. Tapi lah ini bukan artinya terus kumatan mas saya itu sembuh sama sekali oleh si tukang apel. Kepala pening, perut perih, mual-mual, badan dan kepala terasa berat. Itu tetap sering loh. Ibarat mobil masuk bengkel ya. Kalau sebulan 7 kali itu namanya sering banget sih. Dikurangi jadi sebulan sekali ya jelas berkurang sih frekuensinya. Tapi masih bisa dibilang sering. Emang sih yang berat banget sampai om nama atau mesti bolak-balik maranin spesialis saluran cerna nggak pernah lagi. Tapi kalau dibilang ringan banget juga nggak selalu. Kadang ya walaupun relatif lebih ringan, itu makan antasidnya masih berhari-hari juga baru deh sembuh. Walau begitu alhamdulillah nih, seiring waktu karena saya mempraktekkan berbagai pola hidup sehat yang lainnya, akhirnya jadi tuntas. Saya bukan gurunya dalam hal seperti ini, bisa dibilang juga saya ini nemuin faktor-faktor lainnya itu setengah nggak sengaja juga, subhanallah, tapi izinkanlah ya untuk sharing sedikit. Apa saja sih faktor lain yang menuntaskan penyembuhan? Pertamanya itu hati yang gembira, yang rileks, efek endorfin gitu kalau menurut para pakar. Kita udah pernah bahas. Itu tuh bacaan kesehatan yang pertama-tama banget mengesankan buat saya dan menggerakkan perubahan. Keduanya, semangat anti mager. Bukannya saya jadi aktif ya. Udah tahu sih kalau para subscriber. Sampai sekarang bisa dibilang saya ini ya tetap aja cenderung mager. Cuma, ini ibarat keripik pedes gitu ya. Sekarang itu saya magernya level 6. Sedangkan dulu boleh dibilang level 9 gitu deh. Astagfirullah. Nah, yang menggerakkan saya untuk lebih aktif itu ya anak-anak saya, istri saya yang hobi jalan-jalan. Berkah dari Allah. Dengan adanya keluarga itu, saya jadi sering ikut main dengan mereka, berenang bersama, jalan-jalan kayak gitu. Terus pas pergi ke Tanah Suci ya, tahun 2011, makin kerasa lagi betapa keaktifan itu cenderung bikin pencernaan dan kesehatan secara menyeluruh jadi lebih baik. Ketiganya, selain keaktifan dan sikap positif, jaga tidur, sleeping, ini terinspirasi pertamanya oleh sharingnya Profesor Matthew Walker. Berikutnya lagi pembatasan gula dan asupan fruktosa, gara-gara ngikutin sharingnya Profesor Lustig. Kelimanya fasting atau boleh dibilang time restricted feeding gitu atau calorie restriction atau apalagi tuh sinonimnya. Pertamanya gara-garanya dengerin Dr. Jason Fung, terus Profesor Osumi, terus yang lain-lain. Dah kira-kira itulah pokok-pokoknya. Dan kalau rangkaian itu tadi semua udah dijalanin, secara teori sih sebenarnya nggak usah juga apa kebiasaan minum infus water aja atau air rendaman lemon atau intermittent fasting yang tipis-tipis atau puasa Ramadan yang sebulan dan setahun sekali itu aja juga bisa mestinya nyembuhin kumat-kumatan mah tentunya dengan catatan kalau kelas saya yang kayak saya dulu itu dan bukan untuk kelas yang parah maksimal. Oke deh, segini dulu. Terima kasih.